Sobat Skaga, kembali lagi di podcast Moncer Skaga. Are you ready? Halo Sobat Skaga. Waduh, kita lama banget gak ketemu gak sih? Ada yang kangen gak dia sama aku? Aduh, kayaknya ada deh. Kayaknya kita gak ketemu berapa minggu ya? 1, 2, 3, 4 1 bulan gak sih? Kayaknya 1 bulan deh kita gak produksi. Waduh, kalau sampai ada yang kangen tuh sampai nggak kangen tuh kebangetan sih. Karena kan podcast ini kan kayak ekstra yang wah gitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya Anissa Ramadhani sebagai host yang ada di sini akan mewawancarai dari ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 3, yaitu Teater Kelana. Nah, Teater Kelana ini akan mengadakan suatu pertunjukan di tanggal 9. Nah, yuk kita pancing-pancing mereka untuk memberikan spoiler kepada kita untuk pertunjukan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 itu. Oke, yuk kita kenalan. Halo semuanya. Halo. Waduh, gerombolan ya, banyak banget ya. Oke, aku mau kenalan boleh nggak nih? Boleh dong. Oke, silahkan memperkenalkan diri. Saya Vivi dari 10 AKL 1. Oke, dari kelas 10. Kemudian? Farah dari 10 MLB 3. Oke, kelas 10. Saya Felicia Jessica dari 11 BB 2. Oke, halo Bel. Oke. Saya Nayaka dari kelas 11 OTKP 2. Oke, 11. Nayaka. Nayaka. Ya. Oke. Ini kalian berempat ini dari tim apa ini? Produksi. Tim produksi. Iya. Sulit nggak sih? Susah. Ada susahnya, ada senangnya. Oh, begitu. Banyak kan susah apa seneng? jujur aja. Gimana? Susah sih. Susah. Oke. Ya udah nanti kita pancing-pancing gimana sih kalian berkeluh kesah di selama produksi ini. Oke, aku mau tahu dong tema apa sih yang akan dibawakan pada tanggal 9 itu? Kalau untuk temanya itu bertema keluarga dan tragedi. Keluarga dan tragedi. Tragedi apaan? Jembatan merah? Apa tragedi apa ini? Seorang ayah Ya. yang lama pergi dari rumah lalu kembali lagi disambut dengan anak-anaknya dan istri. Oh gitu, berarti seorang ayah. Terus untuk judulnya ini apa? Ayahku pulang. Ayahku pulang. Oh ya, makanya seorang ayah yang lama pergi terus pulang gitu ya. Iya. Ayahnya pulang. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Kirain tadi dari judulnya itu kan ayahku pulang. Kirain pulang ke rahmatullah. Gitu. Oke, untuk selanjutnya nih. Dari judulnya ayahku pulang itu mempunyai makna apa sih sebenarnya? Kalau untuk makna Hmm? itu kalau mau pengen tahu Iya. jangan lupa nonton. Loh, nggak di spoiler ini. Enggak boleh ya. Waduh, tapi bisa dong dikit-dikit aja ayahku pulang itu kayak gimana sih maknanya sebenarnya? Itu sebenarnya genrenya sad atau happy atau gimana sih? Ayahku pulang itu bercerita tentang seorang ayah yang pergi ke luar negeri Oh, oke. sehari sebelum Idul Fitri. Oh, oke. Terus? Meninggalkan anak dan istrinya. Oh, begitu. Jangan-jangan ini kalian membawakan yang ada di Black Kongguan ya? Beneran? Kayak ada di Black Kongguan? Oh enggak, kirain. Oke, berarti nggak boleh di spoiler nih? Jangan dong. Ya sudah. Nah, terus aku mau tanya masalah jalan cerita ini mesti nggak di spill dong? Nggak di spill juga? Ding. Nggak di spill? Pokoknya nonton aja. Iya. Oh, 9 iya. Februari di Di Teater Taman Arena Budaya Surakarta. Taman Budaya Jati. Itu daerah mana sih? Oh, deket UNS. Oh, deket UNS. Oke. Ya, Depres. Iya. Nanti aku kalau ke sana ada tiketnya nggak sih? Ada ATM gitu? Ada. Oh, berapa? Kalau pre-sale itu 10.000, kalau on the spot itu 15. Oh, kalau aku bayar 5.000 boleh nggak? Khusus boleh. Boleh. Boleh ya. Ini udah direkam loh ya. Ini udah direkam ya. Jadi boleh, oke. Kemudian kalau aku tanya terkait pesan yang terkandung boleh nggak? Pesan yang terkandung dalam ayahku pulang ini kayak jangan terlalu membenci atau menyimpan dendam kepada seseorang. Oke. Karena
kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita. Oh, oke. Ya benar juga sih. Tapi itu kalau udah membawa orang tua itu emang pesan moralnya itu ya Iya, seperti itu. Dan aku kalau boleh tebak ini mungkin set ya. Iya. Iya enggak sih? Iya. Iya. Karena kan orang tua gitu biasanya tuh terkaitan erat dengan genre yang sedih gitu. Oke. Terus kalau untuk spoiler dikit nih, alurnya maju apa mundur nih? Atau campuran? Maju. Maju. Ya. Oh ya, maju tak kentar. Oke. Terus aku mau tanya dong dari kalian tim produksi, kalian mendapat inspirasi ini dari mana? Kalau untuk inspirasi kita kurang mengetahui Oke. karena kita tidak terlibat dalam pembuatan naskah. Duh. Terus? Naskah kita sepenuhnya dari pelatih. Oke, pelatihnya dari mana ini? Di isi. Si Iya. Dari isi. Iya. Asmani pun? Le Arif. Arif Muhammad Le Arif. Iya. Muhammad Arif. Oh begitu. Itu udah jadi pelatih dari dulu atau saat ini aja? Sudah dari dulu. Oh udah dari dulu. Berarti sejak awal teater Kelana didirikan gitu ya? Ya mungkin. Iya, mungkin. Oh mungkin. Oh ya ini kalian ajaran Gen baru. baru, Ya? ya. Habis corona ya? Oke. Kemudian, nah ini kayak yang tadi yang aku bahas di awal. Susah seneng jadi tim produksi itu apa sih? Ya, dari apa nih dulu nih? Dari susahnya mungkin kita capek mungkin ya. Ya itu pasti sih. Hah. Terus kesusahan untuk mencari properti dan juga Oke. kostum, perlengkapan yang dibutuhkan untuk pentas besok. Oh gitu. Jadi tuh propertinya itu kayak luar biasa gitu ya, nggak cuman kaos atau apa gitu. Tidak. Oh, karena ini kan keluarga, tak kirain kayak ya biasa keluarga gitu loh. Bedanya? Beda karena juga dari tahun 1980-an. 80-an. Oh, kisahnya ini diambil dari tahun itu. Iya. Oh, alah. Jadi harus nyesuaiin sesuai tahunnya. Oh, Mbok yo ngomong sok awal. Kan kepancing kan? Bener kan teman-teman? Kepancing. Oke. Kemudian untuk senengnya apa nih? Nah, untuk senangnya ini kayak kita bisa belajar hal baru menjadi kayak tim produksi. Gimana sih cara apa aja sih Iya. yang harus dilakukan tim produksi untuk supaya pentas kita sukses? Oke. Emang tugasnya tim produksi itu apa sih? Ya, Kayak bantu-bantu nyiapin gitu ya. perlengkapan. perlengkapan dari properti tadi, kostum, iya. perlengkapan pemain, kebutuhan Tata pemain. rias. Ya, Tata rias. Iya. Tapi itu kan pas hari H. ya. Kalau pas latihan kalian biasanya ngapain? Ya kayak ngurus bantuin Bantu-bantu sama gitu? buat tiket. Ya. Oh. Poster. Tiket dari kalian sendiri? Ya. Ya. Oke. Kemudian hambatan apa sih selama kalian latihan ini? Hambatan kita itu juga susahnya mencari properti tadi. Susahnya juga mencari kostum Iya. dan juga dari hambatan dana. Dana. Aduh, kok sensitif ya topiknya ya. Oke, aku paham kok. Nggak perlu tak bilangin di sini nggak sih? Jangan. Oke. Kemudian ini udah berapa lama sih latihannya? Kurang lebih satu bulan. 1 bulan? Ya, Dari bulan dari Desember. Januari atau Desember? akhir Januari. Akhir Akhir Januari. Ini baru Februari loh kak. awal Januari. Awal Januari. Maaf. Awal Januari. Oh, kalau awal Januari berarti nggak ada 1 bulan dong? Ada. Oh berarti awal banget gitu, tanggal Iya. 1-an 2 gitu. Jadi itu pas Desember tuh udah siap-siap. Oh, dari Desember udah Iya. dipersiapin. Oke. Kemudian mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir bagi tim produksi. Harapan kalian apa sih? Oke, jadi harapan kita pentas produksi teater Kelana Ayahku Pulang jadi sukses, Amin. lancar semuanya. Amin. Kan ikut berdoa. Terus tiketnya terjual habis. Amin. Emang ada berapa tiket sih? Kita punya 200. 200 tiket. Iya. Oh, ini sekarang udah terjual berapa? Oh, belum itu sih. Iya. Wah, belum ngitung. Kurang lebih 100 Pokoknya cepet ya. Oh, ya. lebih 100. Oke. Sebelum kehabisan jangan lupa beli. Oke, siap. Mau promosi nggak nih? Boleh. Boleh, silakan itu kamera kalian di sana. Ya, kok. Buat yang mau nonton pentas produksi Ayahku Pulang bisa hubungi nomor DJP di poster juga. Oke, ada posternya nggak? Ada. Ya, coba diliatin di kamera.
Yang besar nggak apa-apa. Oke. Mungkin agak sini. Oke. Iya, di depan mic coba, di depan mic. Nah, biar kelihatan. Tuh. Ya, silakan dipromosiin. Buat teman-teman yang mau nonton pentas produksi Ayahku Pulang ini 9 Februari 2023 di Taman Budaya Jawa Tengah. Dan bisa hubungi nomor di CP ini. Oke. Sebelum kehabisan tiket ya. Oke. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Semangat lo buat kalian hebat. 1 bulan itu bukan waktu yang bukan waktu yang sempit sebentar gitu. Oke, tapi aku mau tanya satu hal nih. Kalian pakai kaosnya kok bisa kapelan? Kok nggak diajak? Kok nggak diajak? Gimana? Ini juga bikin kaos khusus ini Iya, gitu. kita bikin dari pemain, dari tim produksi, kita dapat kaos. Oh gitu. Tapi kalau buat yang penontonnya nggak dikasih? Wah. Ya kecewa. Tambah dana gitu ya? Iya dong. Oke. Tapi ada nggak sih yang disediakan buat penonton? Enggak sih. Oh, Enggak ada. cukup yang kru inti aja. Oke. Udah, aku cuman mau nge-spoiler itu karena kan kita habis ini mau ada ada teman-teman lain juga. Nah, buat kalian jangan kemana-mana dulu. Oh ya, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian. Terima kasih udah datang di podcast Motor Skaga. Terima kasih juga udah sharing-sharing pengalaman kalian selama ini. Habis ini aku bakal kembali lagi. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton podcast Motor Skaga, kalian jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakal ada dari teater Kelana lagi, tapi beda tim nih. Lah, kira-kira tim apa ini? Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast Motor Skaga. Halo Sobat Skaga, kembali lagi dengan saya Anissa Ramadhani sebagai host di podcast Motor Skaga episode kali ini. Nah, tadi kan aku udah janji nih sama teman-teman semua buat bakal ada tim lain dari Teater Kelana. Nah, sekarang saya sedang bersama teman-teman dari Teater Kelana dari tim yang berbeda. Nah, silahkan memperkenalkan diri teman-teman. Halo. Hai. Oke, silakan memperkenalkan diri. Oke, untuk yang pertama saya persilakan pada bapaknya. Bapak. Oke. Perkenalkan, nama saya Nugrah Dewa Saputra dari kelas 12 Multimedia 1. Oke. Saya di sini berperan sebagai ayah atau Raden Saleh. Oke. Raden Saleh. Ya, itu Oke. Saya adalah Anissa Zara Alfasiha. Saya dari kelas 11 BDP 2. Oke. Di sini saya berperan sebagai ibu atau Tina ya. Oh iya, halo Ibu. Oke. Lanjut. Oke, saya sebagai anak kedua, namanya Maimun. Maimun. Sebagai anak penyayang. Hai Maimunah. Hai Anak yang Maimunah. paling pintar ini. Anak pintar. Masih dimanja. Ya. Oke, hai Sobat Skaga semuanya. Perkenalkan, saya Hanaya. Saya dari kelas 10 akuntansi 1. Saya di sini berperan sebagai anak pertama sebagai Gunarti. Oke, halo Hanaya. Terus ini? Perkenalkan, nama aku Naswa Fatina Marani dari 10 DKV 1. Oke. Peranku sebagai Mentarsi. Mentarsi. Itu sebagai apanya itu? Adik yang ada ketiga. Yang anak terakhir. Oh gitu. Masih paling tertekan Hanaya. Sebagai anak pertama ya. Tapi beban keluarga mesti yang paling nomor 3. Enggak bercanda. Oke. Ini ada 5 pemain ya? Ya, benar. Bisa kompak enggak nih? Insya Harusnya Allah. bisa sih ya. Harusnya bisa dong. Harus bisa. Harus bisa, bisa. kalau nggak bisa harus bisa. Bisa nggak bisa. Oke. Ini aku mau tahu dong karakteristik setiap pemainnya itu kayak gimana sih? Mungkin ayah dulu Ayah yang duluan mau. dong. Iya, Bapak. Tadi siapa namanya Raden? Raden Saleh. Oh, Raden Saleh. Panggilannya Saleh. Tapi enggak diculik Tan. Enggak, tenang, aman. Oke, Malah minggat sendiri. jadi di sini Raden Saleh memiliki karakter yang menyesal pada masa tuanya karena meninggalkan anaknya di masa yang lampau. seperti itu, Oke. kira-kira. Itu sepertinya Raden Saleh itu kayak pemarah atau gimana gitu.
mungkin sifat aslinya sebenarnya pemarah, tapi karena dia telah melakukan kesalahan, jadi sekarang dia menyesal. Oh gitu. perbuatannya. Oke. Terus buat ibu, monggo Bu. Untuk ibu ya, kalau ibu itu penyabar. Oh, di HP. Iya dong, penyayang. Iya. Terus ibu tuh juga orang sifatnya tegas gitu, karena dia yang paling tua di situ juga harus bisa membimbing anak-anaknya juga. Oh iya, bapaknya pergi ya? Iya, minggatan dia. Nggak bertanggung jawab. Sama sekali enggak. Oke, selanjutnya. Aku sebagai anak kedua Maimun, anak yang paling pintar di dalam keluarga. Oh, di HP. Udah dapat berapa juara Maimunah? Selama sekolah dong. Oh, sama sekolah. Juara 1 berarti. Juara 1 terus pas iya. ujian. Realitanya? Kurang ajar harusnya, kurang ajar. Enggak, aku tuh tanya sama kalian. Oke, gimana? Terus aku jadi anak yang paling penyayang, paling sayang sama ayahnya juga, paling nunggu ayah gitu. Oh, paling nunggu ayah. Iya. Oke. Emang ayahnya pergi di waktu ibu hamil atau udah anak? Oh itu spoiler nanti jatuhnya. Spoiler jatuhnya. Kalau mau tahu ya nonton. Gini jangan lupa nonton ya. Gini loh. Saya itu di sini sebagai host yang memancing spoiler. Oh, tidak bisa, tidak boleh. Mending nonton. Yaudah, yuk lanjut. Lanjut. Aku sebagai Gunarti dari namanya harusnya udah tahu itu karakternya lebih ke tomboy. Oke. Tomboy terus kontra dengan bapak. Pastinya kontra. Dan ya karena anak pertama jadi paling galak dan paling tegas di antara anak yang lain. Udah kelihatan dari muka. Iya. That's right. Makanya Galak. Iya. Emang cocok. realitanya emang galak kan. benar. Makanya. Terus ini kayaknya yang paling kalem ini. Aduh. Waduh. Bingung ya sebenarnya kalem pintar banget, ini perannya tuh gimana, saya bingung loh. Nah, gimana? Apa ya? Pemaaf mungkin ya. Nggak tahu soalnya dia tuh anaknya bandel, pulang-pulang Ya spoiler enggak nggak ya? bandel sih. Enggak sih. Enggak bandel. Dia kan ceria. Ceria lebih ke Ya, Humoris si pintar mungkin itu ya. ceria. Oke. Anak ketiga ini ceria gitu Iya. ya. Tapi dia yang paling manja nggak sih? Iya benar. Oh, tidak sebenarnya. Dia paling lengket sama ibu. Paling lagi sama ibu. Iya. Oke daripada patung mulai bayo. Gini. Dari ketiga anak ini siapa yang paling sering bikin trouble? Anak pertama. Of course. Bukankah harusnya anak pertama itu yang mengayomi? Tidak. Makanya itu yang Karena harus aku dipertanyakan kontra tuh. dengan ayah. Sedangkan mereka menyayangi ayah. Oh Tentu gitu. saja. Gini. Jangan-jangan ayah pergi gara-gara anak pertama ya? Enggak. No, enggak gitu Enggak ya. gitu. Bukan. Oke. Tetot. Oke, karakternya udah. Kemudian tantangan apa sih yang kalian hadapi selama selama latihan? Bu, silakan Bu. Tantangan selama latihan tuh apa ya? Kita kayak ngejar deadline juga sih. Terus harus ngapalin teks-teks yang kadang ada yang diimprov gitu. Terus juga apalagi ya? Kayak kadang kalau yang satu nggak datang, terus kita jadi kayak lupa peran kita, bukan peran teks kita teks, gitu. iya. Jadi agak kesulitan lah gitu. Oke, emang teksnya panjang-panjang nih? Ya lumayan sih, apalagi yang bagian Gunarti itu lumayan panjang sih, tapi dia pintar banget bisa ngapalin semuanya. Oh gitu. Karap Munai. Kemudian tantangan lain dari setiap teman-teman ini apa sih? Sebagai peran aku sebagai Raden Saleh di sini mungkin dituntut untuk lebih bisa menyesuaikan diri terhadap peran yang aku perankan itu. Oke. Iya. Emang gimana? Menyesuaikan menjadi, kan sebenarnya sifatnya agak bertolak belakang. Oke, emang sifat Anda gimana? Gini. Introvert, dia introvert. Gini. Kan dia kan kelas 12. Makanya dia harus lebih sopan. Ini jangan-jangan hostnya admin Lambe Turah. Iya nih, jangan-jangan ini. Oke, jadi Gosip. karena ayah ini sifatnya adalah keras dan juga harus menyesal. Sedangkan menciptakan rasa menyesal itu susah buat pemain yang belum pernah. Mungkin kita kan juga termasuk pentas produksi pertama juga kan. Perdana ini. Oke. Itu sih mungkin yang tantangannya. Oh iya, emang karakternya Mas siapa tadi? Mas Dewa. Oh iya, karakternya Mas Dewa ini kayak gimana sih menurut kalian? Kayak orang tua harus Enggak, aslinya. Oh, aslinya introvert sih. Introvert. Oke, sorry. Tertekan enggak, Mas? Kadang. Sekali malahan. Berkali-kali. Oke.
Kemudian aku mau tanya dong, sisi menyenangkan apa yang kalian rasakan selama latihan? Nggak ada. Ada lah. Feel-nya nggak sih? Ya, feel sih. Kalau udah kan kita kan kayak bangun rasa kan di bagian ending. Itu kalau udah nangis atau kita udah bener-bener marah, teriak bareng-bareng gitu kayak ngerasa banget masuk ke dalam nih. Kayak udah bukan lagi Hanaya, udah bukan lagi Naswa, udah bukan lagi Mas Dewa kayak gitu. Jadi bener-bener ya peran kita gitu. Iya. Iya Mas, biar spoiler. Jangan dong. Kan aku kan tadi kan di tim produksi tadi kan tanya spoilernya gimana, nggak mau lah, terus dia nge-spoiler ya dikit-dikit gitu lah, tapi udah kerekam kan. Nah ini sekarang kalian sedih kan aku tadi tanya gini, itu genrenya apa sih gitu, mereka nggak ngejawab kan. Nah ini sekarang udah kamu bilangin Yo kan ada nangis belum tentu sedih dong. oh gitu. Belum tentu. Nangis sambil ketawa itu bisa. Nangis sambil kata. Nangis sambil ketawa itu bisa. Dia ngelak. Saking ngakaknya gitu. Oke, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk latihan itu berapa sih? Sebentar banget sih menurutku. Iya, soalnya Satu kan, bulan itu tak? ya, satu, Ya, bulan. satu bulan. Satu bulan itu soalnya kan mepet banget gitu loh. Apalagi kita ada P5 yang kelas 10 kan. Jadi kayak benar-benar nggak bisa diganggu untuk tanggal 6 7. Jadi kita kepotong 2 hari untuk latihan. Sedangkan itu banyak banget yang harus diimprov. Karena Dan dihafal lagi. Yes, pelatih kita tuh out of the box. Jadi kayak Benar. iya benar. Jadi misal beliau ngeliat ini nggak cocok, udah ganti. Terus nanti besoknya ganti lagi. Udah terserah ganti beliau. lagi gitu terus pokoknya. BTW ini di record loh. Kalian enggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Bapak santai. Tapi kamu yang paling bantu kita, Pak. Terima kasih. Ini enggak sopan banget bilangnya kamu. Beliau. Maaf ya. Panjenengan Oh, panjenengan. Oke. Kalau gimana sih perasaan kalian selama latihan, kayak perasaan sedih atau perasaan bahagia atau perasaan apapun itu, coba. Aku pengen denger keluh kesah kalian. Wah, pas latihan. Aku ya. Dari tadi diem bae, anak Bingung soalnya. Oh, penuh. Nah, apa tadi pertanyaannya? Maaf. Perasaan selama latihan. Apa ya? Ada senangnya, ada sedihnya juga. Iya. Terus ada apa ya? Bingungnya juga setiap. Iya. Karena kalau teksnya diganti-ganti kadang itu bikin kesel sendiri itu. Kadang kalau pemainnya aduh, ini apa ya selanjutnya? Kita yang udah bener-bener feel-nya udah gini, buruan toh, ini tuh baru hilang gitu loh feel-nya. Jadi kan nanti nggak dapet gitu waktu kita meraninnya. Tapi mungkin ya itu kan kesulitan kita dalam Iya, itu tantangan buat latihan, kalian. Tapi ini bisa membangun chemistry antara sama pemain kan. Harus. Bisa. Kalau senangnya apa sih selama ini? Senangnya itu Senang pas ya kita- latihan ya seru gitu. Pasti ada lelucon lah. Iya. gitu Ada ya. dagelan-dagelannya. Oke. Emang bener sih bapaknya introvert, diem. Kan? Udah bilang makanya itu. Iya bener. Oke. Kemudian kalau perasaan menunggu hari ini Hamin berapa sih? Ini hamil dari 1 minggu. 6 ya? 6. Waduh, bentar lagi tanggal 9 ya? Iya. Oke. Nah ini perasaan kalian tuh kayak gimana? Duduk. Wah, udah. Kayak gimana? Siap mental. harus siap. Emangnya diapain kok sampai siap mental? Yo kan namanya juga sebuah ekskul, kalau udah mau Iya. pentas kan pasti akan lebih dijojor gitu kan. Iya, harus Takut terima. tadi waktu tampil ada sebuah kesalahan. Kayak gitu. Lebih ke kayak gitu. Tapi kan semoga aja nggak ada kesalahan. Kayaknya aku mau nonton deh. Kamu harus nonton. Kalian juga harus nonton. Oke, Nggak teman-teman nonton di di rumah harus. blacklist. Tadi aku udah bilang sama tim produksinya, katanya aku bisa bayar pre-sale-nya ini 5.000 tok. Dapat diskon dong. Aku tok loh, khusus aku tok loh. Ya. Khusus buat aku aja ya, buat teman-teman. host ya teman-teman. Kalau buat kalian pre-sale-nya masih 10.000 loh. Mumpung masih pre-sale, ayo dibeli. Iya, oke. Harus. Nanti bisa vote bersama ibu. Jiwa marketing, Jiwa jangan marketing. digituin. Padahal jurusannya apa? Perkantoran. Ya udah, cosplay dikit jadi anak PM. Nah, ini anak PM-nya. Ibunya. Oh iya. Aku mau itu enggak sih kayak apa ya? Contoh satu scene. Diperanin gitu loh biar gini loh, biar apa ya yang wah, oh iki aku kayak Tyler gitu, trailer gitu. Coba. Trailer. Iya kan? Trailer. Coba satu aja. Durasinya nggak usah panjang-panjang, 1 menit lah.
kurang boleh nggak? boleh nggak apa-apa. Coba. Tunggu. Tunggu dulu ya. Oke. Kau telah banyak berubah, Saleh. Ya Tina, 20 tahun perpisahan kita merubah wajahku. Aku makin tua. Tapi Tina, kau tetap cantik sama asli dulu. Oke. Aku yang lihat kau jadi kayak gimana ya, baper salting sendiri gitu. Tambah cantik ya bang ya. Gini 20 tahun sekarang umur bapak berapa? Aduh. Sesepuh Rumi. Mbak. Aduh. Tapi kalian keren loh aktingnya. Tapi bener emang ada chemistry buat dari kalian. Ini harus ditambah lagi sih sebenarnya chemistry-nya. Oke. Masih kurang sih kalau menurut kurang. aku. Oh masih kurang ya? Oh ya karena kurang awam ya. Oke. Kemudian aku pengen tahu harapan dari kalian mungkin dari anak kedua. Kalau harapan dari aku sih semoga kedepannya teater Kelana itu bisa lebih sukses, sering-sering pentas produksi. Amin. Terus untuk pentas besok tanggal 9 itu semoga bisa lancar, sukses. Amin. Dan banyak yang nonton. Amin. Kalau dari kalian semua harapan utamanya apa sih? Sukses. Ya sukses. Ya pentas produksi ini harus sukses. Iya. Harus sukses, nggak boleh ada kesalahan. Nggak boleh gagal. Harus perfect. Iya. Menurut kalian pilih hujan atau enggak? Enggak, no. Jangan dong. Ya tapi kan itu masuk ke harapan. Ya nanti ritual dulu biar nggak hujan. Siapa yang jadi Kitanya Mbak Rara. ibunya? Mbak Rara. Oh, jenengan jadi Mbak Rara ya? Nggak jadi ibu dong. Oh, nggak jadi ibu. Oke. Kayaknya udah cukup pertanyaan dari aku. Kalian mau promosi apa enggak nih? Mau dong. Silakan. Ibu dulu mungkin. Yang ini kameranya kalian yang ini. Oke. Terus kalian bisa pakai poster yang please. Oke. Untuk sobat Skaga semua, mungkin yang belum pesen, ini mumpung masih presale, boleh banget pesen ya. Bisa chat mungkin yang kenal salah satu dari kita, bisa chat nomor salah satu dari kita atau nanti poster bakal disebar sama wali kelas kalian. Jadi kalian bisa hubungi nomor yang tertera di poster tersebut. Terus udah beberapa pamflet udah ditempel di beberapa mading, jadi bisa langsung hubungi nomor tersebut sih. Kita aja sih. Harus nonton ya? Ya, Harus beli. Ini mumpung masih pre-sale loh. Ya, Sama-sama Pakai diskon loh. Bang OTS-nya kapan sih? OTS-nya Hari tanggal 9 hari Nanti beli di sana gitu. Oke, Beli di siap. tempat. Siap, insya Allah aku bakal itu usahain Iya buat dong. datang. Sama-sama ngedukung ekstrakurikulernya. Oke, siap. Itu juga marketing kalian juga. Iya. Harus. Ini anak BDP-nya berapa tuh? 1 tok ya saat ini. 1 tok. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Semoga nanti di tanggal 9 kalian bisa lancar, nggak ada kesalahan. Dan ini kan first time buat pentas ya. Nah, semoga ini bisa boom. Beneran boom dong. Gitu. Beneran boom. Gitu. Oke. Saya rasa cukup buat kalian. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Sukses dan semangat buat kalian. Oke. Saya rasa cukup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa kalian menonton di Taman Budaya Jawa Tengah. Oke, di Taman Budaya Jawa Tengah, lokasinya ada di dekat UNS, benar ya? Benar. Oke. Nanti jam tanggal 9 itu jam 7:30 malam. Nah, silahkan kalian setengah 8? Setengah 8 kok. Kata Bu Ait 7. Setengah 8. Di posternya jam setengah 8. Iya, Setengah 8. Ya, oke, aku ulangin. Tanggal 9 jam setengah 8 di Taman Budaya Jawa Tengah, yaitu di dekat UNS. Nah, silakan kalian ke sana. Harga tiketnya untuk perisalnya 10.000, kalau untuk OTS-nya itu 15.000. Nah, saya rasa cukup dari saya. Jumpa lagi di episode kita selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita. Terima kasih. Thank you and bye-bye. Bye.